namanya Ahmad Rizki, yang satu Ja'far, yang satunya Ja'far Sodik. Ini ada mendampingi untuk membantu di ruangan kami nih. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah, karunia serta kesehatan diberikan kepada kita. Maka alhamdulillah pada hari dan saat ini kita bisa bertemu kembali untuk kuliah, dan yang maju hari ini adalah pembawa makalahnya ada kelompok 3 dan kelompok 4 dengan judul hubungan ilmu fikih dengan usul fikih, kelompok 4 fikih dan syariah. Pertama kita mengenai makalah ilmu fikih dan usul fikih. Saya jelaskan dulu secara global aja ini. Secara global bahwa fikih itu ini dulu. Kemarin ada pengantar saya bahwa seorang ahli fikih, seorang fuqaha, idealnya seorang fuqaha itu atau kita sebagai mahasiswa di studi Islam, karena kita namanya studi Islam, tarbiyah Islam, ekonomi Islam, kemudian fakultas syariah Islam. Mengenai hubungan fikih dan usul fikih, tadi saya katakan ada pengantar kemarin bahwa segiannya orang yang mengkaji studi Islam. Saya melihatnya ada sebuah tulisan metode studi Islam, saya lupa penulisnya tuh, karena sangat banyak yang menulis buku-buku studi Islam. Kemudian kalau kita kompromikan dengan pendapatnya Imam Asy'ayuti di dalam kitabnya yang berjudul Itmamud Dirayah wa Qira'atur Riwayah. Sogianya atau idealnya seorang sarjana muslim atau intelektual muslim itu mempelajari betul-betul studi Islam. Studi Islam atau metode studi Islam. Nah, di antaranya adalah ketika orang memahami fikih, itu yang pertama pengantar ilmu fikih ini. Saya kagum luar biasa dengan saudara-saudara ini karena memang saya baru memegang mata kuliah pengantar ilmu fikih ini. Sekian banyak saya baca, ternyata ada pendapat-pendapat yang baru yang muncul dari makalah dan lontaran-lontaran dari yang saudara diskusikan. Ini saya dengan Rizky, kamu ini bagus-bagus dibandingkan saya yang 30 tahun yang lewat. Karena 30 yang lewat itu saya punya buku ketika pengantar ilmu fikih itu hanya hasbi sedikit, satu aja hasbi sedikit itu aja punya. Kalau sekarang luar biasa, ratusan pengantar ilmu fikih itu. Nah, jadi ketika lontaran-lontaran kemudian jawaban ini luar biasa, kemudian ditambah dengan adanya dunia elektronika, pengetahuan di media sosial ini luar biasa untuk menambahkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, jadi soalnya tadi orang ahli fikih itu atau ulama belajar fikih, pertama pengantar ilmu fikihnya. Yang kedua sejarah ilmu fikih atau tarikh tasrih Islami atau tarikh fiqhul Islami. Nah, ini. Yang ketiga qawaidul fiqhiyah. Yang keempat usul fikih. Nah, tadi ini sudah dibicarakan tentang hubungan ilmu fikih dengan usul fikih. Orang bisa menetapkan ini haram, ini sunnah, ini mandub, ini nawafil, ini makruh tanzih, ini haram, ini boleh. Nah, tentu saja orang itu mempelajari ilmu fikih setelah usul fikih, setelah mempelajari usul fikih untuk menentukan ini haram, ini boleh, ini tidak, ini makruh, ini nawafil, ini mandub. Nah, istilah-istilah semacam itu
itu orang bisa menetapkan itu harus memahami, menguasai tentang ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih itu macam-macam mazhab juga berbeda dalam menetapkan. Bagaimana usul fikih Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya, kemudian bagaimana dalam mazhab Hanafi ada Al-Manar, ada Kashful Asrar. Saya melihat Kashful Asrar itu saja ketika usul fikih ada yang luar biasa. Saya baru beli itu sekitar 4 tahun yang lewat. Ketika dosen saya ketika saya di S1 itu alumnus Mesir, masih ingat saya, yang sangat sayang dengan saya itu almarhum Kiai Dr. Andus Kiai Haji Abdul LC. Itu kalau di IN dikenal dengan ahli usul fikih. Yang namanya Kashful Asrar itu ada yang ditulis oleh Imam An-Nasafi, ada yang ditulis oleh Imam Al-Basdawi. Kalau An-Nasafi itu 2 jilid, tapi kalau Al-Basdawi itu 4 jilid. Itu sangat besar, luar biasa pemahamannya. Nah ini dua-duanya ini adalah mazhab Hanafi. Nah dalam mazhab Hanafi itu ketika menetapkan dia menggunakan pendapat sahabah, kemudian ada kias. Kias dalam mazhab Hanafi ini luar biasa sangat luas. Ada kias jali, ada kias khafi, yang ada istihsan. Nah tadi ketika hukum menggunakan undang mazhab Hanafi dalam kita keseharian. Kalau kita keseharian orang masalah jual beli atau masalah yang lainnya, terus jual beli. Kalau kita minum di warung atau makan di warung, kalau menggunakan mazhab Hanafi kita boleh makan dulu setelah kita bayar dan kita akad. Kita membeli nasi makan di warung, di rumah makan, kita harus kita akadkan dulu. Nasi, ikan dan lainnya itu setelah kita akadkan baru kita boleh dimakan itu. Dan minum juga, minum es, minum teh, kopi, minum segala macam. Saya termasuk orang yang sejak lagi santri sampai hari ini suka di warung itu. Karena lagi waktu santri, saya setiap istirahat itu rasanya tidak bisa kalau tidak bisa minum di warung. Dan kebetulan teman-teman di Mertapore ini sukanya mau warung juga, minum di warung. Karena tidak sanggup kalau tidak minum istirahat ketika istirahat itu. Dan ketika saya mahasiswa juga seperti itu. Bahkan saya di mahasiswa itu karena warung ketika di IN itu dempetan fakultas syariah saya itu dempetan dengan warung rumah makan. Kalau saat ini contoh saja, kalau bayar 100.000 umpamanya minum itu hanya 2.000 kan tambah kowe. Kalau saya bayar 100.000 itu tidak diangsul, tidak ada kembalinya. Ijudin, ini kembalinya nanti aja, ini dicatat. Nah yang 100 ini catat, ini masuk 100, nah hari ini 3.000, nah dikurang 100.000 dikurang 3.000, berarti 97.000. Nah itu sampai begitu di warung, di rumah warung makan di samping IN Antasari Banjarmasin, seperti itu dulu. Karena kalau istirahat tidak sanggup kalau tidak minum dan lainnya itu. Nah jadi yang keseharian ketika makan itu kita harus makan dulu, kemudian kalau minum dulu. Nah ini ketika menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dengan menggunakan ihtisan dan hukum adat, maka boleh seperti itu. Dan itu tidak mengapa. Karena itu hukum adat seperti itu. Nah, ketika hukum adat ini kembali kepada kaidah fikih. Karena sudah kebiasaan seperti itu, malah kalau kita bayar, oh apa-apaan ini. Masyarakat kadang-kadang bingung kalau kita di kampung, terus di Mertapura ini, atau di kampung saya di Mertapura Barat itu. Kalau di warung, makan di warung, minum di warung, bayar duluan orang pada ketawa itu. Karena adat sudah kebiasaan, makan dulu, minum dulu, baru bayar. Nah, jadi ketika di dalam kaidah al-adatu muhakkamun, adat itu bisa menjadi sumber hukum. Adat bisa menjadi sumber.
Kalau sudah kebiasaan seperti itu. Nah di Indonesia ini ada 3 hukum. Kalau di Aceh adalah kanun syariah. Kalau yang lainnya ada menggunakan hukum perdata Islam, yang di Papua itu menggunakan hukum adat. Orang Papua menggunakan hukum adat. Nah, ketika hukum adat menjadi hukum fikih, menjadi fikih, contoh di Kalimantan Selatan ini dan khususnya di Martapura ini, ada istilah harta perpantangan. Harta perpantangan itu apa? Karena orang di daerah Kampung Melayu, Dalam Pagar, kemudian Istanbul, zaman Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, daerah sekitar itu, kalau suaminya ke sawah, pergi ke sawah, istrinya juga ke sawah. Kalau dia ke pasar, kadang-kadang ke pasar, maka istrinya kadang-kadang yang beli segala macam di pasar. Beda dengan orang di Timur Tengah seperti di Arab Saudi dan lain-lain, itu istri hanya di rumah. Istri itu hanya bersolek, menemui suami, itu aja. Jadi semua ketika ke pasar ada pembantu, bahkan makanya ketika TKW di tempat kita ini ke Saudi, ke Mesir segala macam, maka istri-istri orang di Timur Tengah itu ada pembantu rumah tangga. Tapi kita di sini lebih-lebih kalau pegawai biasa itu istri di samping dia bekerja, dia sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah ini luar biasa. Nah hukum adat di sini karena istri ikut bekerja dan istri juga bekerja, maka ketika hidup bersama, maka saat itulah itu ada istilah harta bersama atau orang di Jawa harta begini. Dan itu dimasukkan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sekarang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang harta bersama di dalam perkawinan. Nah, di dalam fikih lokal, di dalam sabila, di dalam fikih-fikih lokal seperti itu. Jadi, nah ini hukum adat. Nah ini adalah fikih keseharian atau hukum adat yang berlaku di negara kita ini. Nah tadi ketika hubungannya antara usul fikih dan fikih, orang bisa menetapkan ini haram, ini sunat, ini makruh, itu tentu saja dengan menggunakan metode dari usul fikih. Nah tadi ada istilah contoh sehari-hari dalam fikih dan kehidupan sehari-hari, ada ibadah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayah. Sebenarnya ada lagi fikih siasah, fikih politik dalam Islam. Itu hukum tata negara dalam Islam. Nah, saat ini tentang muamalah itu ada kita tentang perbankan, ada undang-undang perbankan syariah. Kemudian ketika munakahat ada undang-undang perkawinan. Kemudian tentang haji ada undang-undang haji tentang ibadah. Tentang wakaf ada undang-undang wakaf, undang-undang wakaf, undang-undang haji, pelaksanaan haji dan undang-undang perkawinan dan masalah waris. Nah, itu ada di dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu ketika umat Islam beracara, ada hukum acara ke dalam keseharian, ketika ada jadi masalah tentang perdata Islam ini, maka itu masuk dalam ketika fikih Islam munakahat, wakaf, kemudian hibah, haji, nah itu masuk undang. Ketika fikih Islam dimasukkan dalam undang-undang, maka menjadi undang-undang atau ketika hukum Islam menjadi hukum positif. Di Indonesia seperti itu. Nah, jadi ketika fikih dalam keseharian ada ibadah di Indonesia ini, kemudian ada munakahat dan ada muamalah. Ketika masalah muamalah
kita ada pengadilan perdata. Apakah pengadilan perdata Islam atau pengadilan agama itu tidak dikatakan hukum Islam? Hukum Islam itu. Nah, di dalam fikih itu ada namanya fikih politik Islam atau fikih siasah. Fikih siasah, orang yang mengerti mestinya kita di negara kita ini ketika hukum perkawinan, undang-undang perkawinan, undang-undang haji, undang-undang wakaf itu harus ditaati. Itu bagian dari politik atau hukum siasah Islam. Tapi kebanyakan bahwa ketika umat Islam masalah perkawinan ketika tercatat dan tidak tercatat, kebanyakan bahkan ada ketika umat Islam di Indonesia ini kadang-kadang ada yang tidak mau taat dengan undang-undang perkawinan ketika berpoligami setelah istri yang pertama, istri kedua, ketiga, keempat, bahwa itu tidak mentaati lagi terhadap undang-undang perkawinan itu. Undang-undang perkawinan itu apakah itu tidak fikih Islam? Itu fikih Islam yang menjadi hukum positif di negara kita ini. Kalau kita kembali kepada pengertian ulil amri, di dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pengertian ulil amri minkum itu, saya dulu pernah ketika di S1 itu belajar membaca dan itu makalah saya. Pengertian ulil amri yang pertama, ulil amri kita harus taat. Pertama ketika orang ahli fikih, apa yang dikatakan ahli fikih? Kalau di sini zamannya Guru Saman Jalil, abahnya Guru Wildan, bapaknya Guru Hatim Salman, itu dia makanya Guru Salman, Guru saya juga disebut diberikan kinayah itu Guru Salman Palak karena beliau adalah ahli palak, ahli ilmu hisab. Nah orang sering bertanya kepada beliau kalau kata beliau ini kada boleh, ini boleh. Nah ketika ahli fikih, nah itu betul. Kemudian yang berikutnya saya menemui di Martapura ini ada Kiai Haji Ramli Ahmad, kemudian ada Kiai Hajar Kasih, itu zaman saya ketika saya masih di santri kelas 3. Kemudian saya setelah selesai kuliah, saya bekerja. Setiap ada masalah, Kiai Hajar Kasih, kemudian pimpin pondok Kiai Abdul Syukur dan Kiai Ahmad Ramli Ahmad ini rujukan saya ketika ada masalah. Itu adalah ahli fikih. Nah, kalau terjadi ada masalah kita nanya sama beliau. Nah, kita harus taat kepada beliau. Karena beliau itu termasuk yang ulil amri itu kan ahli fikih. Pengertian ulil amri itu yang pertama ahli fikih. Saya sangat kagum dengan kayak Ramli Ahmad. Ketika sebuah pengajian di tempat saya, ketika pengajian itu lalu tuan gurunya ini tidak bisa menjawab. Guru, ulun pernah terjadi kata si penanya ini ketika di pengajian karena tak ada tanya jawab. Ketika ulun berpuasa, ulun kira bahwa waktu itu masih waktu sahur, masih jam 4 atau jam 3. Lalu ulun makan dengan teman-teman karena waktu itu masih yang sekarang ini Kintapuri, Alap Padang. Nah, itu dulu pulau ikan, orang mencari ikan di sana. Itu perikanan darat dulu tuh. Ada sungai dan hutannya itu dulu tidak pernah kering. Lalu orang di hutan tadi dikira masih jam 4 atau jam 3 makan minum. Kemudian merokok. Setelah merokok dan temannya ini 3 orang. Setelah asik merokok, selesai merokok, mau tidur ternyata matahari sudah terbit dan sudah tinggi. Karena waktu itu tidak tahu ternyata gelap, cuaca sangat gelap dan ternyata mau hujan. Ketika hujan tidak jadi, lalu baru ketahuan bahwa matahari baru timur, sudah lama timur. Nah ini berarti sahur sudah siang. Itu. Seperti itu. Yang kedua kasus saya, waktu saya masih sekolah sanawiyah,
saya mewakili bapak saya, karena di kampung saya itu sampai hari ini mulai dari Martapura Barat ini, kalau ini musim Maulid, musim Mi'ratan, dan ketika bulan puasa itu ada yang namanya orang bahatam Al-Quran. Nah itu menjadi budaya di tengah masyarakat, menjadi budaya dan istiadat. Setiap tanggal 17 Ramadan sampai akhir Ramadan itu orang mengatakan hatam Al-Quran di langgar-langgar, di musala-musala dan masjid. Itu undangan satu kampung, sekampungan. Kalau ini kampung dalam pagar, kalau ini kampung Kelembenteng Ulu, saya Kelembenteng Ulu. Nah, kampung Kelembenteng Ulu dan Tengah itu diundang tokoh-tokohnya itu, dikumpulkan di musala atau di langgar itu atau di masjid. Nah ketika itu saya diminta oleh almarhum bapak saya, nah kamu wakili saya untuk hadir hatam Al-Quran dan buka puasa. Waktu itu hari hujan, lalu di musala ini tidak cukup karena kebanyakan orangnya. Setelah itu diminta oleh yang lain, naik ke rumah yang di samping langgar musala tadi, karena undangannya sangat banyak. Nah ternyata waktu itu radio itu hanya dua, Banjarmasin, Ujung Pandang, kemudian Samarinda. Kalau berbuka itu ada Banjarmasin, radio Banjarmasin, RRI Banjarmasin, ada radio Samarinda, dan ada yang radio Ujung Pandang. Rupanya yang punya rumah ini waktu itu radionya radio Toshiba yang besar itu tersalah geser jalurnya, tergeser suara Ujung Pandang. Begitu azan makan, begitu makan selesai lari turun dari rumah. Ternyata orang yang di musalla itu di langgar itu belum pada buka, dan itu tokoh-tokoh orang-orang dalam pagar ini Martapura tuh iya kiamat dalam timur. Kiai itu pada bingkok, kenapa udah bukaan, udah selesai. Nah jadi saya berbuka dan kawan-kawan itu berbuka, ternyata itu belum sampai waktu berbuka, itu hampir 20 menit duluan Makassar Ujung Pandang daripada Banjarmasin. Nah jadi ada dua kasus. Pertama, orang tadi menanyakan dengan kiai tadi adalah bersahur ternyata sudah siang, belum sampai waktunya. Nah bagaimana ini hukumnya? Tuan guru tadi yang di kampung tadi tidak bisa jawab. Setelah saya tanyakan dengan Kiai Ahmad Ramli Ahmad itu, nah kata beliau ini menggunakan teori usul fikih. Lalu waktu itu korek api yang dilihatkan dengan saya. Ijudin, korek api yang orang Turki itu. Nah orang Turki. Nah yang di ini apa warnanya? Karena korek api itu waktu itu yang birunya itu, yang biru itu dihitami oleh cucu beliau, hitam dengan spedol. Nah, itu hitam. Nah yang di tempat saya ini apa warnanya? Nah itu putih, karena biasanya putih. Nah yang biru lalu hitam ini yang namanya qot'i. Tapi ketika yang saya katakan putih karena saya tidak melihat di depan kiai tadi, saya kira itu putih. Ternyata yang putih itu kan Jonni namanya. Setelah dibalik oleh beliau, yang putih itu juga berubah, ternyata merah disepedoli oleh cucu beliau dengan sepedol merah. Jadi yang mestinya biru hitam, yang mestinya putih ternyata merah. Setelah dibalik apa? Nah ternyata merah. Nah setelah saya balik, dulunya Johnny setelah dihadapkan itu berarti itu adalah qot'i. Nah ketika perkiraan dulunya dikira ini belum sampai masih belum siang, ternyata sudah siang. Nah saya itu dikira sudah berbuka, ternyata belum berbuka. Maka menurut beliau
yang zonni di hadapan dengan qat'i maka kalahlah zonni. Berarti bahwa puasanya tidak sah dan harus mengqadha. Itu seperti itu. Nah, beliau ini ahli fikih dengan menggunakan teori usul fikih zonni dan qat'i. Nah, Kiai Abdul Syukur, ya, saya selalu apa yang saya tanyakan ketika saya merubah kerja, saya selalu taat dan masyarakat di sekitar Martapon ini taat dengan baik. Nah, pertama bahwa uh, dalam fikih itu ada nama apa? Kita harus taat dengan pertama ahli fikih, yang kedua yang menafsirkan ulil amri itu adalah fatwa, yang ketiga adalah ulil amri itu adalah pemerintah. Nah, ketika hubungannya pemerintah, undang-undang perkawinan, undang-undang haji, undang-undang wakaf, kemudian undang-undang zakat, itu semuanya adalah fikih Islam yang ditransformasikan atau dilegislasikan menjadi undang-undang. Nah, masyarakat kita belum tahu itu. Itu sebenarnya fikih Islam, syariat Islam yang dijadikan fikih, dijadikan sebuah undang-undang. Nah, jadi bahwa seorang ahli sebentar, haus. Seorang ahli fikih itu harus paham pengantar ilmu fikih, sejarah fikih, kaidah fikih dan kaidah usul atau usul fikih. Nah, hubungannya antara fikih dan usul fikih ini, orang ahli fikih itu, yang namanya ahli fikih, betul-betul ahli fikih itu harus ahli, harus pintar, harus memahami betul-betul tentang usul fikih. Nah, jadi orang memahami dalam ibadah ini boleh, ini tidak, menentukan ibadah ini sah, ini tidak sah, itu adalah ahli fikih. Kemudian tentang munakahat. Munakahat itu ada rukun nikah. Rukun nikah itu setelah disimpulkan melalui nas Al-Quran dan hadis dan pendapat ijma ulama, sahabat, kemudian qiyas, maka rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Kemudian ada syarat-syarat 2 saksi tadi. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada calon suami istri, ada mempelainya. Yang ketiga adalah sigot ijab kabul. Sigot ijab kabul. Jadi itu ditentukan oleh yang pertama adalah wali, 2 orang saksi, sigot ijab kabul. Wali, 2 orang saksi, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan sigot ijab kabul. Nah, ini apabila tidak terpenuhi kelima rukun ini, maka bahwa pernikahan itu adalah tidak sah. Nah, ketika menentukan rukun yang 5 ini, itu adalah dengan menggunakan teori usul fikih. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh ulama fikih tadi. Nah, kita harus taat seperti itu. Nah, orang menetapkan rukun nikah yang 5 tadi itu menggunakan usul fikih menjadi fikih. Nah, ini masuk di Indonesia dalam undang-undang dan ada dalam Indonesia itu kompilasi kumpulan hukum-hukum Islam Indonesia di Indonesia. Nah, jadi ada munakahat, ada muamalat. Muamalat ini kita sudah tahu tentang jual beli segala macam. Cuma tadi ada ibadah, ada munakahat, ada jinayah, ada muamalat nih. Ada ibadah, ada munakahat, ada muamalat, ada jinayat, dan ada fikih siasah. Nah, dulu saya pernah mengajar fikih siasah ini di Fakultas Tarbiyah, sekarang tidak ada lagi.
Nah, ini untuk kelompok 3, bahwa fikih itu bisa menjadi fikih setelah ditetapkan dengan pendekatan-pendekatan menggunakan ilmu usul fikih. Kalau tidak menggunakan usul fikih, itu namanya dikatakan oleh Profesor Fahmi di sini, itu fikih ansih. Orang yang mengatakan ketika bergeser itu tidak akan mampu mendiamnya. Contoh tadi, ketika orang apa tadi, minuman keras kata deh. Ini yang kemana minuman keras, jawabannya yang mana tadi? Subhan. Itu kelompok berapa? 3. Minuman keras itu kan ada. Lalu kesabaran itu ketika Al-Quran memang seperti itu. Usul fikih yang ditulis oleh Imam Haramain, usul fikih itu namanya Al-Burhan. Kemudian ada usul fikih yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang namanya Al-Mustasfa. Kemudian ada ditulis oleh Imam Al-Amidi yang namanya Al-Ahkam fi Usul Ahkam. Kemudian banyak, ada syarah warakat, ada syarah Jam'ul Jami, dan lain-lain. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, ketika masalah syariat dan hubungannya dengan fikih, di dalam syariat dan ditetapkan oleh ahli usul fikih itu ada 5 yang wajib dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Yang ketiga hifdzul akli. Yang keempat hifdzun nasal. Yang kelima hifdzul mal. Yang ketiga hifdzul akli. Orang diwajibkan memelihara akal. Lalu ketika minuman keras, dulu ayat tentang minuman keras ini itu di dalam sejarah Tarik Tasri itu ada 3 kali turun ayat itu. Yang pertama, bahwa minuman keras itu dan judi itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat yang kedua, wala taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu sembahyang sedangkan kamu mabuk. Tapi ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ayat yang ketiga itu, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wajib fajtanibuh, jauhi itu. Nah, ketika jauh itu wajib menjauhi. Nah, karena di dalam usul fikih tadi hibdul akli. Jadi setiap apa aja min hamar yang memabukkan dan merusak akal itu diharamkan. Lalu ketika usul fikih itu ada menggunakan kias. Saat ini ada yang namanya obat-obat terlarang, penyalahgunaan obat. Ketika obat itu diminum lalu orang mabuk, maka kalau mabuk obat ini mah marahnya itu luar biasa. Itu ini. Nah, jadi apa saja bentuknya minuman atau obat yang sifatnya merusak akal, sedangkan di dalam usul fikih dan kaidah fikih itu hibzun akli tadi itu wajib. Ketika orang merusak akalnya itu haram. Nah, lalu menurut haram. Syariat Islam, apakah syariat Islam itu bertentangan dengan hukum alam? Justru syariat Islam itu melestarikan hukum alam. Yang namanya syariat berbeda dengan fikih. Kalau syariat itu yang Al-Quran, sumbernya Al-Quran dan hadis, yang sumber 2 ini itu namanya syariat. Tapi ketika untuk menetapkan ini boleh, ini haram, kemudian ketika menggunakan yang memelihara yang 5 tadi itu menggunakan usul fikih. Bisa menetapkan haram, bisa menetapkan boleh,
bisa ini sunat, ini segala macam, itu menggunakan metode usul fikih. Nah, jadi bahwa minuman beralkohol itu apapun namanya, setiap yang memabukkan maka itu Islam tidak membenarkan, karena hifdzul akal tadi wajib. Maka setiap dalam fikih itu setiap perbuatan yang wajib, ada yang wajib dikerjakan, ada yang wajib ditinggalkan. Nah, sedangkan minuman keras ini wajib ditinggalkan. Nah, ketika perintah-perintah untuk mengerjakan itu wajib dikerjakan, tapi ada yang wajib ditinggalkan. Nah, ini antara fikih dan syariat gitu. Kelompok 4. Nah, tadi ada apakah setiap syariat itu memudaratkan? Itu. Pertanyaan, apakah setiap syariat itu memudaratkan? Di dalam kesimpulan syariat dan ditatan menjadi fikih, maka tadi ketika yang 5 tadi, hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Itu ketika syariat disimpulkan syariat seperti itu. Nah, ketika syariat itu tidak ada yang memudaratkan. Justru syariat itu menghendaki kebaikan-kebaikan dan kebagusan. Ada syariat ini tentang pelestarian alam. Pelestarian alam itu kata syariat Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi ini dan ketika bumi itu sudah bagus. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu satu ayat. Yang kedua, zaharal fasadu fil barri bima kasabat aydinas. Zaharal fasad, nampak kerusakan. Zaharal fasadu fil barri, di laut, di darat, wal bahri, di laut, itu akibat ulah tangan manusia. Nah, di sini ada ayat yang perintah. Itu kan jangan berbuat kerusakan. Saya lupa ada surah apa itu. Man qatalan nasa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man qatalan nasa bighairi nafsin. Siapa yang membunuh seseorang manusia bighairi nafsin, dengan tanpa aturan, tanpa sebab, aw fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Dosanya sangat besar. Kemudian sambungan ayat itu, waman ahyaha, siapa yang memelihara, waman ahyan nasa, siapa yang memelihara kehidupan manusia, menjaga kelestarian manusia, faka'annama ahyan nasa, maka seakan-akan memelihara, menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Itu syariat. Nah, jadi bahwa syariat itu luar biasa. Tidak ada syariat yang membantu. Syariat itu semuanya bagaimana melestarikan, bagaimana kebagusan. Tujuan syariat, kesimpulan syariat. Pertama, tujuan syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Yang kedua, untuk keadilan. Yang ketiga, untuk kebaikan. Nah, jadi tujuan syariat, kemaslahatan, keadilan, dan kebaikan. Tidak ada syariat, maka tidak ada adil. Tadi ada bank. Kenapa bank itu diharamkan? Bunga bank kenapa diharamkan? Kenapa ketika bank konvensional diharamkan?
Ini contoh. Ketika orang berhutang di bank, semua harta yang menjadi jaminan tadi, borok tadi, itu diambil. Dan gilanya itu bank konvensional itu, mestinya tanah yang harganya 10 juta, itu kadang-kadang bank hanya menilai 7, yang 10 juta bisa 7 juta, bisa 6 juta. Nah inilah cara bank. Apabila kita tidak melunasi dengan apa yang sudah ditentukan oleh bank tadi, itu kita pidana. Tapi dalam hutang piutang dalam kepribadian, kalau orang tidak bisa bayar itu jangan dipaksakan, bisa diislah segala macam, itu kan dalam syariat. Tapi ketika perbankan Islam, ketika sudah sampai perjanjian tidak bisa bayar, tidak ada maaf bagimu. Nah ini yang membuat bank konvensional hukum barat bahwa hukum kapitalis itu tidak benar. Sebenarnya orang berhutang itu karena dia terhutang dan bangkrut mestinya dimaafkan atau seperti apa gitu. Tapi ketika di bank tidak ada maaf bagimu. Nah ini bedanya hukum barat, bedanya hukum kapitalis dengan hukum syariat Islam. Nah jadi itulah yang menyebabkan perbankan konvensional itu diharamkan. Kita berhutang, masih orang berhutang itu berusaha. Kalau bank syariah itu ada perjanjian bagi hasil. Tapi bank konvensional itu bukan bank. Ketika kita berhutang, kita harus bayar bunga. Tapi bank syariah itu bagi hasil. Kalau untuk usaha, bagi hasil. Nah ini bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Nah saya kurang tahu bank syariah di PB ini seperti apa. Saya belum banyak mendalami walaupun referensinya banyak punya, tapi itu belum mendalami secara utuh. Nah jadi bahwa tujuan syariat Islam itu pertama untuk kemaslahatan, yang kedua untuk keadilan, yang ketiga adalah untuk kesejahteraan. Jadi keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Itu sifat, tidak ada syariat Islam itu yang memudaratkan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Saya terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Ini saya dengan Rizky ternyata kelas khusus ini yang tahun ini agak berbeda dengan kelas khusus sebelumnya. Nah tadi yang maju membawa makalah tadi kemudian merangkat siapa tadi namanya itu luar biasa ketika beliau menjawab. Kalau yang sebelumnya itu ada yang diam aja gitu. Ketika offline diam aja. Ini pertanyaan gimana? Pak tolong Pak jawabkan. Nah kayak itu biasanya. Nah tapi yang hari ini bagus-bagus. Nah kita berdoa semoga kalian ini menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bermanfaat dan yang berjasa, berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekian, terima kasih. Perkuliahan kita ini ditutup oleh bapaknya dan akan kembali minggu depan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.